Dikatakan oleh ulama, tidur ini adalah mati sementara. Dan alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan patut kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Setelah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ambil air wudu lalu berangkat ke masjid untuk sholat subuh secara berjamaah. Sebelum sholat subuh berjamaah kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini Rasulullah SAW telah bersabda, "Raka'atul fajri khairun min dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Terus bagaimana dengan sholat subuh itu tersendiri? Tidak bisa dihitung hadirin. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang telah memperjuangkan agama Islam ini, sehingga agama Islam ini sampai kepada kita semua. Dan kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat husna di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita ke materi, terlebih dahulu kita membacakan surah Al-Fatihah. Yang pertama, kepada guru kami, mulai dari guru MI Rohatul Ma'arif, MPS Rohatul Ma'arif, Madrasah Aliyah Rohatul Ma'arif, Pondok Pesantren Hidayah Iman, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin atau Ilmu Tafsir wal Hadis Al-Hikmah, kemudian guru-guru kami yang ada di Masjid Al-Farisi, guru-guru kami yang ada di mana saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehat walafiat, murah rezeki halal dan berkah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang sudah meninggal untuk saya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya. Dan kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehat walafiat, murah rezeki halal dan berkah. Mudah-mudahan kita dikuatkan dalam Islam dan iman, dan sehingga kita mendapatkan dalam kematian husnul khatimah. Amin rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri manusia itu terdapat 4 unsur. Yang pertama adalah jiwa dan raga. Yang pertama adalah jiwa. Yang kedua adalah raga. Jiwa ini sama halnya dengan roh, sedangkan raga ini adalah anggota tubuh kita. Sehingga 2 kumpulan unsur pada diri manusia ini, maka dikatakan itu adalah manusia. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala, roh yang ada dalam tubuh kita ini sebenarnya adalah semuanya, hakikatnya itu adalah suci dan disucikan
mengakui tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dikatakan Allah begitu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Jadi Allah berkata, qalu bala, apa bikin majang kan? Allah bala itu apa bikin majang? Tentu engkau ada Tuhan, tentu engkau adalah pelihara, tentu engkau adalah pemberi rezeki, tentu engkau memberikan manfaat, tentu engkau memberikan mudarat dan seterusnya. Tentu engkau adalah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi ada Allah Subhanahu wa taala, tapi kenyataannya setelah roh ini digabungkan di dalam tubuh manusia, maka dua unsur terjadi. Unsur pertama taat kepada Allah, unsur yang kedua adalah maksiat kepada Allah. Sehingga orang-orang yang tahu dan yakin bahwa Allah atas segala-galanya, maka hatinya akan menjadi tenang. Jiwanya itu akan menjadi sebagaimana dulu pertama kali diciptakan. Tetapi orang-orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka jiwanya ini dan bisa dihantui oleh dunia, dihantui oleh hawa nafsu, dihantui oleh syahwat. Inilah yang memotori hati yang bersih dulu yang pernah Allah Subhanahu wa taala bersihkan. Maka oleh karena itu hadirnya Allah Subhanahu wa taala, setiap sesuatu itu ada penangkalnya. Setiap sesuatu ada penangkalnya. Ketika hati itu ke Allah, emang saya sudah jadikan semuanya. Ketika sudah berkumpul dengan jasad manusia itu, akan terjadi urusan hati. Nah, ketika kita mendapatkan kesusahan, ketika kita mendapatkan kegelisahan, ketika kita mendapat kesusahan, keresahan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadkuruni adkurkum." Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Itu Allah. Maka inilah, makanya kita akan membahas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana keutamaan zikrullah. Keutamaan pokoknya bagaimana? Keutamaan zikir bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran ini, zikir ini adalah perintah, suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah harus kita laksanakan. Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini ayat 41 dan 42, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berzikir. Ayat 43 dan 44 itu ada keutamaan, keuntungan daripada orang-orang yang berzikir. Di dalam surat apa? Surat Al-Ahzab 41, 42, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berzikir kepada Allah. Ayat 43, 44, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah? Kita akan
وداعي إلى محبة الله